Penyerang muda timnas Indonesia, Rafael Struijk, menunjukkan tanda-tanda awal adaptasi yang menjanjikan dalam peran barunya di ADO Den Haag. Di musim 2024-2025, Struijk memulai debutnya sebagai starter untuk klub kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie, pada laga perdana melawan VVV Venlo pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Meski pertandingan tersebut berakhir dengan hasil imbang 1-1, penampilan Struijk menjadi sorotan. Meskipun tidak mencatatkan gol atau assist, kontribusi signifikan Struijk dalam terciptanya gol pertama ADO Den Haag tidak bisa diabaikan. Dengan gerakan strategis di sisi kanan pertahanan VVV Venlo, Struijk berhasil menciptakan celah yang memungkinkan ADO Den Haag mencetak gol pembuka. Penting untuk dicatat bahwa Struijk hanya bermain selama 61 menit dalam laga ini. Posisi yang diembannya sebagai penyerang nomor 9 klasik menjadi pengalaman baru baginya, karena selama ini ia lebih sering bermain sebagai penyerang sayap. Meskipun belum sepenuhnya terbiasa dengan peran ini di ADO Den Haag, Struijk menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi. Sebagai penyerang sayap, Struijk telah membuktikan kemampuannya saat membela timnas Indonesia. Perannya yang fleksibel di lini serang menjadi salah satu aset berharga bagi pelatih Shin Tae-yong, yang kerap menempatkannya di posisi penyerang sayap kiri. Untuk menghadapi kekurangan stok striker di timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengubah Struijk menjadi penyerang tengah, dan perubahan ini membuahkan hasil yang positif. Keberhasilan Struijk pada Piala Asia U23 2024, di mana ia mencetak 2 gol penting pada laga perempat final melawan Korea Selatan, merupakan bukti nyata dari kemampuannya dalam berbagai posisi serangan. Kemampuannya untuk bergerak ke belakang dan membuka ruang di lapangan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang adaptif dan berdedikasi. Rafael Struijk, yang kini berusia 21 tahun, terus menunjukkan semangat dan keterampilannya dalam berbagai peran lini serang. Adaptasi yang dilakukannya di ADO Den Haag adalah langkah penting dalam perkembangan karirnya. Dengan tekad dan kerja keras, Struijk berpotensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci bagi timnya, baik di level klub maupun di timnas Indonesia. Perhatian kini tertuju pada bagaimana Struijk akan terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Penampilannya yang menjanjikan dalam laga perdana musim ini memberikan harapan besar bagi ADO Den Haag dan juga bagi pendukung timnas Indonesia yang menantikan performa terbaiknya. Kabar mengejutkan datang dari benua Eropa. Gelandang berbakat timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, resmi bergabung dengan klub asal Belgia, FC Dender, yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Sihar Sitorus. Kepindahan ini merupakan momen penting dalam perjalanan karir Oratmangoen dan menandai babak baru dalam kompetisi Eropa bagi pemain berusia 26 tahun ini. Ragnar Oratmangoen, yang dikenal sebagai salah satu gelandang muda yang menjanjikan, sebelumnya berstatus sebagai pemain FC Groningen. Ia memiliki kontrak dengan FC Groningen hingga Juni 2025. Namun, meski masih terikat kontrak dengan klub Belanda tersebut, Oratmangoen tidak masuk dalam proyeksi tim pelatih FC Groningen. Klub yang berjuluk Trots van Haete Noorden ini telah sukses meraih promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dan tampaknya tidak memperhitungkan Oratmangoen dalam rencana mereka untuk musim depan. Sebagai akibat dari situasi ini, Ragnar Oratmangoen dipinjamkan ke Fortuna Sittard, salah satu klub kompetisi Eredivisie yang memberikan kesempatan baginya untuk terus bermain secara reguler. Selama masa pinjaman tersebut, Oratmangoen menunjukkan performa yang solid dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Fortuna Sittard. Pada musim 2023 hingga 2024, ia tampil sebanyak 21 kali di semua kompetisi bersama Fortuna Sittard, menunjukkan kualitas dan konsistensinya di lapangan tengah. Namun, setelah masa peminjamannya dengan Fortuna Sittard berakhir, Oratmangoen langsung dikaitkan dengan berbagai klub dari berbagai liga Eropa.
Rumor mengenai kepindahannya beredar luas, dengan banyak spekulasi mengenai kemana arah karirnya selanjutnya. Berbagai tim dikabarkan menunjukkan minat untuk mendapatkan jasa gelandang timnas Indonesia ini, menambah ketertarikan di pasar transfer. Akhirnya, kepastian mengenai masa depan Ragnar Oratmangoen terjawab sudah. Setelah melalui proses negosiasi dan pertimbangan matang, ia dipastikan bergabung dengan FC Dender, sebuah klub yang berkompetisi di Liga Pro Belgia. Keputusan ini merupakan langkah strategis yang menarik, mengingat FC Dender dimiliki oleh Sihar Sitorus, seorang pengusaha Indonesia yang berkomitmen untuk mendukung sepak bola Indonesia dan membawa pemain-pemain terbaik tanah air ke pentas Eropa. Kepastian mengenai kepindahan Oratmangoen diumumkan secara resmi oleh FC Dender melalui situs resmi klub. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia, yang melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan profil sepak bola Indonesia di pentas Eropa. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagi Oratmangoen untuk menunjukkan kemampuannya di liga yang kompetitif dan menantang seperti Liga Pro Belgia. Pindah ke FC Dender, Ragnar Oratmangoen diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan kepada tim baru ini. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan kompetisi Belanda lainnya, serta keahliannya sebagai gelandang, Oratmangoen memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama FC Dender. Diharapkan juga bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan bergabungnya Ragnar Oratmangoen ke FC Dender, ini juga menjadi kesempatan untuk memantau perjalanan karirnya yang akan datang. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya akan terus mengikuti perkembangan mantan pemain NEC Nijmegen ini dan berharap agar ia dapat menampilkan performa terbaiknya di setiap pertandingan. Langkah ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar di mana pemain-pemain Indonesia semakin diterima di liga-liga Eropa, menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Semoga kepindahan ini membawa kesuksesan bagi Ragnar Oratmangoen dan FC Dender, serta membuka lebih banyak peluang bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk mengejar impian mereka di pentas sepak bola global. Selamat bergabung, Ragnar Oratmangoen. Kami semua berharap yang terbaik untuk perjalanan kariermu yang baru ini dan sukses di FC Dender.